Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Maulana, NIM 10524034. Saya di sini akan menerangkan tentang melodis. Salah satunya ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Salah satunya masalah utama yang kami angkat adalah fenomena tentang block base atau royalties, yaitu royalti yang tidak tersalurkan akibat ketidaksesuaian dan metadata atau kurangnya transparansi pengolahan hak cipta. Terus menurut Arena ETI 2024, tantangan utama industri musik digital terletak pada transparansi dan pengelolaan data hak cipta. Sedangkan SEP dan label 2023 menjelaskan bahwa blockchain dan smart contract berpotensi meningkatkan akurasi data serta mengotomatisasi distribusi royalti. Oleh karena itu, proyek Melodies dirancang sebagai sistem distribusi royalti berbasis blockchain yang lebih transparan, aman, dan efisien. Terus ada juga identifikasi masalah. Salah satunya ada masih terjadi fenomena black box royalties akibat mentada hak cipta yang tidak akurat. Terus ada juga proses distribusi royalti masih kurang transparan karena bergantung pada pihak perantara. Terus ada juga pembayaran royalti membutuhkan waktu yang relatif lama. Terus juga ada belum tersedia mekanisme otomatis yang mampu mendistribusikan royalti secara real time dan tetap menjadi integritas data. Terus ada juga rumusan masalah dan tujuan peneliti. Rumusan masalahnya bagaimana merancang sistem distribusi royalti musik berbasis blockchain yang lebih transparan dan akuntabel. Yang keduanya, bagaimana mengimplementasikan smart contract agar proses distribusi royalti dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Terus yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang mampu menjaga keamanan, integritas, dan keandalan data transaksi royalti. Terus tujuan peneliti merancang sistem distribusi royalti musik berbasis blockchain melalui proyek Melodies. Terus ada juga mengimplementasikan smart contract, mekanisme otomatis dalam proses distribusi royalti. Terus yang ketiganya, meningkatkan transparansi, efisien, dan keamanan pengolahan royalti musik digital sehingga dapat meminimalkan terjadinya black box royalties. Terus ada juga ruang lingkup teknologi yang digunakan. Pengembangan sistem difokuskan pada distribusi royalti musik digital dengan memanfaatkan beberapa teknologi blockchain, yaitu konsortium atau blockchain sebagai jaringan yang dikelola oleh pihak-pihak terpercaya, smart contract atau Ethereum Solidity untuk mengotomatisasi distribusi royalti. Terus ada delegated atau proof of stake atau juga DPoS sebagai mekanisme konsensus yang mendukung efisiensi validasi transaksi. Terus ada juga UTXO. Ini transaction atau model untuk meningkatkan transparansi dan keterlancaran transaksi. Terus ada juga JKSN ARKS untuk menjaga privasi data tanpa mengurangi validasi proses verifikasi. Terus ada juga IVFS Interpreter Film File System sebagai media penyimpanan file musik secara offline atau sehingga meningkatkan efisiensi penyimpanan blockchain. Terus ada juga manfaat peneliti
bagi musik meningkatkan transparansi dan mempercepat proses penerimaan royalti. Terus juga ada juga bagi industri musik mendukung pengelolaan hak cipta yang lebih akurat, efisien, dan dapat diaudit. Terus ada juga bagaimana penelitian ini menjadi referensi dalam pengembangan sistem distribusi royalti berbasis blockchain yang mengintegrasikan smart contract, mekanisme konsensus, teknologi privasi, dan penyimpangan terdistribusi. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurziad dengan nomor NIM 1052422. Oke, di sini saya akan menjelaskan logika utama atau fungsi-fungsi utama yang ada di proyek kami ini, dan juga menjelaskan diagram alur flow chart dari awal sampai output akhirnya. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke videonya. Di smart contract ada register song yang mana digunakan untuk mendaftarkan lagu baru gitu ya ke blockchain dengan menyimpan metadata lagu gitu, pemilik dan IPFS hash agar dapat tercatat secara permanen. Yang kedua ada verify proof gitu ya, yang mana fungsi ini memverifikasi bahwa aktivitas pemutaran lagu valid sebelum diproses lebih lanjut gitu. Jadi sehingga dapat mencegah manipulasi data pemutaran. Yang ketiga ada fungsi record play. Ini untuk mencatat setiap kali lagu diputar gitu dan membuat data transaksi sebagai dasar perhitungan royaltinya gitu. Ada juga fungsi approve proposal, di mana fungsi ini itu digunakan oleh validator untuk menyetujui transaksi pemutaran lagu gitu. Jika jumlah persetujuan memenuhi quorum, maka proses distribusi royalti akan dilanjutkan gitu. Nah, ada juga fungsi execute royalty. Nah, ini untuk menghitung besaran royalti yang diterima musisi gitu ya, dan memperbarui saldo royalti secara otomatis sesuai aturan pada smart contract. Dan yang terakhir di smart contract ini ada claim balance, yang mana claim balance ini fungsinya untuk menarik, memungkinkan musisi menarik gitu ya saldo royalti yang telah terkumpul di wallet melalui MetaMask gitu. Oke, kita lanjut ke bagian back end-nya. Di back end banyak juga fungsi-fungsi utama gitu ya dari proyek kami, yaitu diantaranya ada upload to IFS gitu, yang mana upload to IFS ini kegunaannya itu mengunggah file lagu ke IPFS dan menghasilkan IPFS hash gitu ya, yang nantinya digunakan sebagai identitas unik lagu gitu. Dan ada juga fungsi register song, yaitu untuk memvalidasi lagu yang dikirim dari front end, kemudian meneruskan proses registrasi lagu ke blockchain melalui smart contract gitu. Ada juga get song. Get song ini berfungsi untuk mengambil seluruh daftar lagu yang telah disimpan di blockchain dan mengirimkannya ke front end untuk ditampilkan kepada pengguna gitu. Dan ada juga fungsi get profile, yang mana get profile ini untuk mengambil informasi profil musisi seperti nama, alamat atau wallet gitu ya, status registrasi, dan total pendapatan royalti dari blockchain. Dan juga ada fungsi get royalty summary gitu, summary. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan ringkasan informasi royalti gitu ya, seperti saldo royalti yang belum diklaim gitu ya, atau data predator, dan juga presentasi pembandingan royalti gitu, pembagian royalti gitu. Dan juga yang terakhir ini ada fungsi claim royalty gitu, yang mana fungsi claim royalty ini itu untuk memproses permintaan claim royalty dari musisi dan meneruskan transaksi agar dapat ditandatangani melalui MetaMask gitu sebelum dana dikirim ke wallet gitu. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah diagram flowchart-nya ya. Jadi proses dimulai ketika musisi melakukan autentikasi menggunakan MetaMask atau connect dulu ke MetaMask ya, pas masuk itu gitu ya, pas masuk ke webnya. Kemudian setelah itu si musisi mengunggah lagu beserta metadata melalui front end. Nah, setelah itu back end memvalidasi data, menyimpan file
audio ke IPFS. Nah, IPFS itu penyimpanan off-chain ya, untuk menyimpan file audio sama covernya gitu. Jadi nggak disimpan di on-chain gitu. Nah, kemudian setelah disimpan di IPFS, maka akan memperoleh IPFS hash gitu nantinya teh. Nah, selanjutnya si backend memanggil smart contract untuk mencatat metadata lagu ke blockchain gitu. Nah, setelah itu ketika lagu diputar nanti teh, backend akan membuat proposal transaksi yang berisi bukti permutaran gitu ya. Kalau di sini Z proof hash-nya gitu, bukti pemutarannya gitu. Nah, setelah itu proposal akan divalidasi atau diverifikasi oleh validator. Nah, di validator ini di proyek kami ada 3 orang, yaitu ada produser, pelabel, dan juga asosiasi gitu. Nah, si validator itu menggunakan mekanisme di post gitu ya, delegated proof of stake gitu ya. Setelah itu, jika jumlah persetujuan memenuhi quorum, nah maka si smart contract akan menghitung royaltinya gitu ya. Di sini bisa lihat quorumnya. Jadi akan ada 3 orang validator. Nah, misalnya dari ketiga ini yang menyetujui memvalidasi ada 2 orang, maka akan terbentuk gitu si smart contract-nya itu akan dihitung royaltinya gitu. Nah, gitu. Kalau tidak memenuhi bakal nggak jadi gitu, bakal ditolak gitu. Nah, setelah itu setelah membentuk data UTXO nanti akan diperbarui ya saldo musisinya gitu. Dan musisi dapat melakukan klaim royalti, melakukan MetaMask klaim royalti melalui MetaMask ke dompet digitalnya gitu. Mungkin penjelasan dari diagram flowchartnya segini. Oke, selanjutnya kita beralih ke teknologi apa saja yang kita pakai ya atau lingkungan pengembangannya di proyek kami itu. Untuk jaringan blockchain-nya kami memakai konsorsium blockchain. Untuk konsensusnya kami memakai DPoS atau Delegated Proof of Stake. Untuk transaksinya kami memakai UTXO model. Untuk smart contract-nya kami memakai Solidity bahasa pemrogramannya gitu ya. Untuk testnet-nya kami memakai Sepolia. Untuk ZKP-nya kami memakai Zarksnag gitu ya. Dan untuk file storage off-chain-nya gitu ya, kami memakai IPFS off-chain gitu. Untuk front-end-nya kami memakai React, HTML, Next.js, CSS, dan lain-lain lah gitu ya. Dan untuk wallet integration-nya seperti biasa kita memakai MetaMask dan Ether.js gitu. Penjelasan singkatnya, jadi proyek kami Melodic ini menerapkan arsitektur client server ya berbasis blockchain gitu. Jadi front end digunakan sebagai antarmuka pengguna, sedangkan back end berperan sebagai penghubung antara aplikasi dengan IPFS dan smart contract gitu ya. Terus file audio disimpan pada IPFS untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan gitu, supaya nggak jadi beban di blockchain gitu ya. Nah, sementara si metadata dan transaksi royalti dicatat pada blockchain gitu ya, melalui smart contract Solidity gitu. Nah, validasi transaksi dilakukan menggunakan mekanisme DPoS gitu ya, dan juga privasi, dan untuk privasi transaksinya didukung oleh ZKP, Jacksnack gitu ya. Proses distribusinya juga menggunakan model UTXO sehingga pembayaran dapat dilakukan secara transparan dan dapat diaudit gitu. Pengujian keamanan kami dilakukan menggunakan Thunder Client dengan menguji endpoint REST API pada backend Melodic. Pengujian pertama memastikan endpoint utama dapat diakses dengan normal dan menghasilkan respon 200 OK. Pengujian kedua menggunakan ID lagu yang tidak tersedia untuk memastikan sistem tidak mengembalikan data yang salah. Hasilnya, sistem memberikan respon 404 not found sehingga dapat disimpulkan bahwa validasi dasar endpoint telah berjalan dengan baik dan sistem mampu menangani request yang tidak valid. Hari ini saya akan membagikan hasil stress testing pada sistem API backend menggunakan Locus. Pengujian ini dilakukan dengan menaikkan jumlah beban user secara bertahap mulai dari 50, 100, 200 hingga 500 concurrent user.
Tujuannya adalah untuk melihat batas kemampuan sistem dalam menangani banyak request sekaligus dan mencari bagian mana yang perlu kita optimalkan sebelum aplikasi siap dirilis secara publik. Lalu yang kedua ada penyediaan data hasil pengujian. Pengujian beban 50 hingga 100 user. Pada tahap awal, dengan 50 hingga 100 user, sistem mencatat tingkat kegagalan atau failure rate di kisaran 18% sampai 20%. Berdasarkan data ini, waktu respon rata-rata berada di angka belasan detik. Di sini kita mulai mendeteksi adanya peningkatan waktu untuk waktu tunggu saat beban bertambah. Lalu pengujian beban 200 hingga 500 user. Selanjutnya, saat beban ditingkatkan ke 200 dan mencapai puncaknya di 500 user, failure rate meningkat menjadi kisaran 23% hingga 23% hingga 34%. Sebagai contoh, pada beban 500 user, fitur pencarian data lagu berdasarkan ID spesifik menerima total 800 request dengan 615 diantaranya mengalami kegagalan. Secara keseluruhan, struktur dasar aplikasi sudah berfungsi dengan baik pada fungsi utamanya. Namun, berdasarkan hasil pengujian beban ini, kesimpulannya adalah aplikasi belum bisa dirilis secara publik untuk saat ini. Kita masih perlu melakukan sedikit perbaikan pada sisi source code backend, khususnya pada logika penanganan data berdasarkan ID agar waktu responnya lebih cepat dan lebih stabil saat diakses banyak pengguna secara bersamaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita bisa lihat ini adalah halaman dari platform Melodic ini, halaman awalnya. Di halaman awal ini di sini ada keterangan deskripsi gitu ya, musik yang transparan begitu dari Melodic gitu. Dan juga di sini ada keterangan platform musik ini berbasis blockchain pertama yang mendistribusikan royalti secara instan gitu, adil dan dapat diverifikasi di setiap kali lagu diputar gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada tombol masuk atau daftar. Kita masuk saja, bisa daftar juga dikarenakan saya ini sudah mempunyai akun gitu ya. Kalau sudah masuk, kita konekkan dulu ke wallet kita memakai MetaMask ya. Pastikan juga di MetaMasknya di jaringan Sepolia testnet ya. Kita masuk atau daftar menjadi musisi terlebih dahulu ya. Kita masuk. Nah, di sini saya sebagai musisi ya. Di sini saya sudah mengupload beberapa lagu. Oke, nah di bar samping ini di atasnya ada logo Melodic, ada beranda, ada jelajahi, ada profile, ada dashboard, ada upload lagu, history royalty, dan juga ada claim saldo gitu ya. Dan di bar atas ada untuk googling ya, untuk mencari lagu gitu. Dan juga ada keterangan Sepolia testnetnya gitu ya. Oke, kita di beranda, kita ke beranda. Nah, ini halaman berandanya. Di dalam halaman beranda ada nama kita sebagai musisi ya. Di sini saya namanya Sensor Tirani gitu ya. Di sini kita ada foto profil kita, ada lagu-lagu kita yang sudah kita upload ya, dan juga ada seluruh lagu gitu ya. Dan untuk di fitur jelajahi, nah di sini kita bisa menjelajah lagu-lagu gitu ya dari model genrenya ya. Di sini ada pop, ada EDM, ada slow gitu ya untuk saat ini. Dan untuk di profile, nah di sini di profile kita bisa mengganti logo kita ya, gambar kita ya. Misal kini kita diganti ya gambarnya. Nah, dan juga untuk nama musisinya kita bisa juga diganti ya, yang asalnya ini Sensor Tirani ya, kita bisa ubah misalnya jadi
Lil Bahlil. Oke ya. Tuh di sini sudah berubah ya foto profil kita dan juga namanya gitu. Dan di bawahnya ini ada keterangan wallet kita ya, wallet musisi kita. Nah di profile ini ada juga lagu yang terdaftar, lagu yang sudah kita daftar, total play, total siapa saja, nanti berapa banyak yang telah didengar atau di play oleh orang lain, dan juga ada juga di sini total earned atau total yang royalti yang kita dapat gitu ya. Untuk selanjutnya kita ke dashboard. Nah di dashboard ini sama seperti tadi di profile tapi lebih rinci sedikit gitu ya. Di sini ada 7 lagu yang terdaftar, ada total play-nya, total royalti yang kita dapat, dan royalti yang kita bisa apa itu namanya, diklaim gitu ya. Nah di lagu saya ini juga, nah di sini si lagu itu bisa kita hapus gitu kalau udah di upload pas gitu nggak cocok lah gitu ya, kita bisa menghapus gitu ya. Tuh kita hapus lagu, tapi di sini kita nggak akan dihapus aja lah. Nah untuk upload lagu, nah di sini musisi atau kita sebagai musisi bisa mengupload lagu. Oke kita langsung aja kita nah kita upload covernya ya, cover dulu, bebas covernya mah, dan juga judul lagunya dan genre lagunya mau apa gitu ya, dan royaltinya juga mau harga dari lagu ini mau berapa gitu, bebas bisa dipilih. Kalau saya sih yang murah aja lah gitu. Nah di sini kita bisa drop file lagu ya, file audionya. Misalnya di sini kita akan misalnya lagu apa ya, bentar. Nah ini misalnya, nah di sini kita apa itu teh judul lagunya ya, misalnya di sini El Megua. Oke di sini misalnya dirasa sudah pas gitu ya, kita langsung upload aja gitu. Nah ketika kita mengupload lagu ini, nah di sini ada keterangan, ada pop up, dan juga ada muncul MetaMask ya. Di sini untuk bayar gas fee-nya gitu ya. Jadi setiap kita mengupload lagu kita harus membayar gas fee gitu ya. Kita compare saja. Kita tunggu sampai transaksinya berhasil. Nah di sini sudah berhasil. Tuh lagu terdata di on chain gitu ya. Nah di sini kita bisa lihat tuh lagu yang tadi kita upload, namanya ini El Megua. Nyaman El Megua tadi teh. Nah ini yang kita sudah upload tadi ya. Oke untuk selanjutnya di history royalty. Nah di sini history royalty, jadi riwayat pendistribusian ya. Jadi royalti yang kita dapat dari setiap lagu-lagu kita yang diputar oleh orang lain gitu ya. Di sini juga di bawahnya ada apa itu teh, di bawahnya ini ada node-node yang lain juga untuk mendapatkan royalti gitu ya, untuk pendistribusian royalti. Dan yang terakhir ada di claim saldo. Nah di sini musisi atau kita sebagai musisi kita bisa mengklaim royalti kita gitu ya. Di sini ada keterangan siap diklaim, yaitu royalti yang bisa diklaim sebesar segini gitu ya. Untuk yang sudah kita klaim sebesar segini, dan kita di sini memakai model UTXO gitu ya. Nah kita misalnya di sini kita klaim ya royaltinya, wah ternyata tidak bisa, kita yang ini aja. Nah ini bisa. Nah langsung ada pop up ya,
pop-up ini yaitu apa itu teh, transaksi bahwa klaim berhasil gitu. Jadi nanti langsung ke akun si musisi, ke akun kita, ke wallet kita gitu. Kita juga bisa lihat detail transaksinya. Nah, di sini detail transaksinya kita bisa lihat tuh, di sini sukses ya. Nah, mungkin untuk di sisi musisi cukup segini, kurang lebih segini. Alhamdulillah sudah mantap lah. Nah, kita logout, coba logout ya. Kita masuk ke akun misalnya akun listener gitu. Kita sebagai misalnya kita pendengar gitu. Kita bisa masuk. Kita bisa daftar juga di sini ya. Bisa daftar, bisa langsung masuk. Di daftar ini kita bisa daftar sebagai musisi atau listener gitu ya. Dan kita juga bisa namakan nama kita dan profil kita juga gitu. Misalnya di sini saya, dikarenakan saya sudah punya akun gitu, kita langsung masuk saja. Nah, di sini ini adalah akun listener gitu. Jadi di akun listener ini halaman berandanya. Jadi di atas ada nama kita listener, dan juga ada trending lagu, yang trending lagu-lagu gitu ya. Ada semua lagu juga. Misal kita ke jelajah. Nah, di sini di jelajah kita bisa mencari lagu yang kita inginkan untuk bisa di file gitu ya. Dan untuk di profile, nah ini profile kita ya, kita bisa mengganti profile kita, dan juga kita bisa mengganti nama kita juga misalnya di sini. Nah, simpan tuh di sini nama kita dan profile kita sudah berubah ya. Nah, di sini ada keterangan di profil kita itu ada lagu berapa banyak lagu yang kita sudah dengarkan gitu. Di sini saya sudah mendengarkan 29 lagu gitu ya. Dan musisi yang didukung atau di favorit gitu ya, kan ada ininya. Di setiap lagu itu ada lope gitu ya, lope favorit gitu. Nah, gitu. Nah, di sini kita akan coba apa itu teh? Di sini kita akan mencoba suara gitu ya. Nah, misalnya kita di sini akan ngeplay yang ini ya, Seventeen dari ZKT48 ya. Kita play saja. Nah, di sini di halaman dari lagu tersebut, di sini ada keterangan namanya, judul, covernya, ada info blockchainnya gitu ya, IPFS-nya, ada keterangannya pokoknya di sini. Ada royaltinya juga, royalty rate-nya. Oke, di sini kita akan coba play. Kita dengarkan. Nah, di sini langsung ke play ya. Nah, di sini juga ada langsung ke MetaMask ya, terhubung. Kita compare saja di MetaMask-nya untuk membayar gas fee gitu ya di MetaMask-nya. Nah, untuk MetaMask oke, sudah. Di tempatku lahir dan dibesarkan, di kota Oke, nah di sini mungkin dari listener begini ya. Oke, kita sudahi dulu aja. Salah. Nah, ini kita kembali ke musisi. Apakah yang tadi itu yang kita sudah dengar ya, apakah benar-benar terfly atau enggak gitu ya. Kita masuk ke akun musisi.
kita lihat di history royalty. Nah, di sini terlihat yang 17 JKT48 waktunya ada, statusnya terdistribusi. Nah, di sini dan di claim saldo kita di sini bisa klaim gitu ya. Yang tadi gitu, royalti yang tadi sini udah ada tuh unspent UTXO dari tadi. Di sini tidak tidak dilihatkan ya siapa yang memutar lagunya, jadi di privasi pakai ZKP gitu ya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat 17 JKT48 tanggal dan keterangan tanggalnya gitu ya. Kita misalnya di sini kita langsung ada klaim, diproses, tuh di sini sudah diklaim ya, klaim berhasil gitu. Dan juga bisa lihat rincian transaksinya gitu ya. Nah, alhamdulillah mungkin cukup sekian dari saya dari demo dari proyek kami ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.